Baiklah saudara-saudaraku orang Amerika, Saya tahu kalian adalah bangsa yang bangga. Saya tahu kalian memiliki sejarah yang kaya, budaya, dan cara hidup. Dan seringkali kalian tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi sekali lagi, itu akan menjadi pernyataan yang sangat serampangan, terutama untuk penonton saya. 33% dari penonton saya berasal dari Amerika. Dan sebagian besar waktu, saya membicarakan tentang apa yang terjadi di Eropa dan umumnya di Barat. Kadang-kadang tentang apa yang terjadi di Amerika. Jadi jelas, kalian tahu. penonton saya tahu apa yang terjadi di Eropa. Oleh karena itu adalah tanggung jawab kalian. Dan penonton saya bukan siapa-siapa. Maksud saya apa? Saya mungkin mendapatkan 2 juta tayangan dari Amerika setiap bulan. Mungkin 2 juta. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah penduduk Amerika secara keseluruhan. Jadi itu adalah tugas kalian untuk menyebarkan narasi kita, menyebarkan cerita kita. Karena apa yang baru saja kalian lihat terjadi di Spanyol, dan apa yang selalu kalian lihat terjadi di Jerman, di Prancis, dan di Inggris, itu mulai terjadi di Amerika. Dan kalian akan menghadapi hambatan yang sama seperti yang dihadapi oleh negara-negara barat lainnya. Seperti jangan rasis, jangan jadi orang intoleran. Mereka juga manusia. Di mana belas kasihmu? Semua omongan yang sama. Bla bla bla. Semua omong kosong yang sama. Kamu juga akan mendengarnya. Tapi kamu punya satu keunggulan yang juga saya katakan kepada Australia. Dan saya juga percaya pada masyarakat Australia. Saya tidak berpikir orang Australia akan diam saja melihat budaya mereka terkikis seperti orang Inggris dulu. Ini bukan. Saya tidak sedang menyindir orang Inggris. Tapi kamu tahu, mereka yang pertama mengalaminya. Jadi mereka tertipu. Kita tidak punya alasan untuk tertipu olehnya. Lihat ini. Biar saya tunjukkan apa yang terjadi di Amerika. Lihat ini teman-teman. Ini di Michigan, Dearborn, Michigan. Secara rasmi, untuk tahun kedua berturut-turut, saya datang dan mengunjungi Karbala tanpa melakukan ziarah. Saya tidak tahu apa yang dia katakan, tapi lihat ini. Lihat saja sisinya. Ini adalah sisi budaya yang sangat jelek. Ini jelek, maaf, saya harus memberitahumu itu. Lihat ini, dia dari Batch, bicara bahasa Inggris. Tidak bisa bicara bahasa Inggris. Lihat ini. Ini juga Dearborn. 45.000 orang memenuhi jalanan Dearborn. Lihat itu, pawai Arab terbesar. Saya tidak tahu siapa yang menulis itu, tapi ya, itu adalah pawai Arab terbesar. Dan mereka semua Syiah omong-omong. Sepertinya Dearborn telah diambil alih oleh Syiah, sebuah perbedaan yang tidak relevan bagi kalian. Syiah, Sunni. Kalian tidak perlu peduli tentang itu. Kalian hanya perlu peduli tentang hal ini. Ini adalah ideologi asing yang bermusuhan dan tidak pantas ada di Barat. Itu tidak pantas ada di Amerika. Itu juga tidak pantas ada di Spanyol, Jerman, atau Prancis, atau Inggris, dan tentu saja tidak pantas ada di Australia atau ASS. Kalian semua telah menciptakan peradaban terbesar yang pernah dikenal umat manusia. Amerika lebih khusus lagi. Kalian pergi ke bulan. Kalian akan membawa kita ke Mars. Kalian yang menciptakan AI. Tolonglah, orang-orang ini tidak akan melakukan apa-apa. Seperti yang kulakukan. Apa ini? Jika kamu berbelanja kebutuhan pokok di Dearborn, inilah yang akan kamu lihat. Dalam 2 tahun saya meliput langsung di lapangan, ini adalah rekaman paling mengejutkan yang pernah saya ambil. Negara kita semakin tidak bisa dikenali. Saya akan memutar rekaman ini tanpa komentar, dan membiarkan kamu mengalaminya seperti yang saya alami. Ya Tuhan, lihat itu. Ini akan jadi berantakan. Ini yang akan terjadi. Lihat ini. Ini yang akan terjadi. Budaya dunia ketiga, atau katakanlah budaya yang kurang berkembang. Kurang berkembang karena suatu alasan. Saya pernah ke Pakistan, dan setiap kali saya kembali ke sana, hal pertama yang saya perhatikan begitu mendarat di bandara, Anda akan melihat perbedaan perilaku orang-orang yang berjalan di sekitar Anda. Mereka tidak mengantri, mereka tidak menunggu, jika mereka tidak sengaja menabrak Anda, mereka tidak meminta maaf. Mereka tidak menunggu Anda memberi jalan. Mereka tidak tersenyum, bahkan petugas layanan pelanggan pun tidak tersenyum. Ini benar-benar berbeda. Dan saya punya teori di balik itu. Alasan mengapa mereka berperilaku seperti itu adalah karena mereka juga sedang mencoba menghadapi kenyataan.
mereka juga sedang berusaha mencari cara paling optimal untuk mempertahankan hidup mereka. Dan karena mereka punya masalah lain, Anda tahu, mereka kekurangan uang. Mereka tidak tahu bagaimana membayar tagihan listrik bulan depan. Mereka tidak tahu bagaimana mengurus obat anak mereka. Jadi mereka punya seperangkat nilai yang berbeda. Dan itu memicu perilaku atau sikap yang berbeda. Dan jika itu terjadi di seluruh masyarakat, maka kamu akan menyadari dan kemudian itu menjadi perilaku sosial. Itu menjadi norma sosial. Itulah alasan mengapa kamu terus melihat orang-orang yang datang dari luar negeri. Dan meskipun mereka berada di dunia barat yang bebas, mereka tidak bisa melepaskan kebiasaan mereka. Lihatlah, ini baru saja terjadi di Inggris. Tidak bisa meninggalkannya di sana. Pembuangan sampah liar. Tidak bisa meninggalkannya di sana. Pembuangan sampah liar. Lihat, dia juga bisa berjalan loh. Tidak tahu malu. Kamu tidak bisa meninggalkannya di sana. Dia akan menyangkanya. Dia akan langsung bereaksi. Dia akan, karena itu pembuangan sampah sembarangan. Bukan, itu pembuangan sampah sembarangan. Maksudmu, aku tidak boleh buang sampah di sini? Kupikir, ya lihat, ada orang lain juga yang sudah melakukannya. Jadi kupikir itu tidak apa-apa. Aku akan mengirimkannya ke polisi dan pemerintah daerah. Ya. Tidak malu. Dia hanya naik skuter dan pria ini mengikutinya sebentar, lalu selesai. Perilaku-perilaku ini mereka tunjukkan karena mereka memang diprogram untuk berperilaku seperti itu. Mungkin terdengar tidak sopan, tapi kita tidak bisa mengabaikan data. Data itu ada di depan kita. Saya yakin saya sudah mengambil gelar doktor di bidang ini. Saya bisa menulis disertasi tentang ini. Bagaimana multikulturalisme telah gagal. Izinkan saya memutar video ini untuk Anda. Ini video yang panjang, 7 menit. Jadi saya akan memutar video ini untuk Anda yang dibawakan oleh Amy Mack. Dia adalah harta nasional Amerika. Saya berharap suatu hari nanti dia mendapatkan medali kebebasan presiden atau apapun penghargaan tertinggi di Amerika. Kita akan segera mendengarkan azan di sini, di Masjid Darul Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sudah memperingatkan Anda. Ngomong-ngomong Amerika, kami sudah memperingatkan Anda tentang hal ini. Hal seperti ini sudah terjadi di Inggris setidaknya selama 5 atau 6 tahun. Saya sudah sering memutar video-video itu sebelumnya dan kami bilang bahwa ini akan terjadi. Mereka sedang mencoba melakukan hal yang sama di sini, di Sydney. Untuk saat ini Dewan Lakemba sedang berjuang dengan baik. Tapi mereka mendapat banyak serangan dan tekanan dari komunitas muslim setempat dan orang-orang itu lagi, yaitu kaum kiri radikal woke, untuk mengizinkan itu. Dan ketika Anda mengizinkan itu, beginilah jadinya. Lihat ini. Momen bersejarah. Bagaimana jika Anda adalah salah satu orang Amerika dengan budaya seperti yang sering kita lihat? Anda tahu, seperti para punk rocker yang berpesta di malam hari dan tidur sampai jam 1 pagi, jam 1 siang, keesokan harinya. Mereka harus mendengarkan ini. Saya tidak mengatakan itu baik atau buruk. Saya hanya memberitahu Anda akan kehilangan ciri khas budaya Anda. Itu penting. Mengapa itu tidak penting? Ciri khas budaya Anda, entah itu positif atau negatif, itu milik Anda. Anda perlu secara sosial, baik meningkatkan, memperbaiki, atau menyingkirkannya. Apapun itu terserah Anda. Anda seharusnya tidak melakukannya melalui tekanan eksternal yang menciptakan tekanan evolusi pada Anda. Mereka menciptakan tekanan evolusi pada orang lain, lalu mereka akan pergi. Dan sebelum Anda menyadarinya, 100% dari populasi menjadi Muslim. Dan mereka memiliki enclave sendiri. Itu tidak akan terlihat seperti bagian dari Amerika. Itu akan terlihat seperti bagian dari Timur Tengah. Kenapa? Selamat datang di Minneapolis, Minnesota. Disinilah sejarah tercipta. Ini adalah kota besar pertama di Amerika Serikat di mana azan bisa disiarkan. Artinya, azan bisa didengar di luar masjid melalui pengeras suara. Ini adalah kisah tentang bagaimana Minneapolis menjadi kota Amerika pertama yang meloloskan rancangan undang-undang untuk mengizinkan azan dari kelima waktu solat terdengar di luar masjid. Bagaimana ini bisa terjadi di Amerika? Mengapa ini terjadi di Minneapolis? Siapa orang-orang di balik ini? Dan apakah ini bisa terjadi di seluruh Amerika Serikat? Secara historis, masjid pertama yang diberikan hak untuk mengumandangkan azan melalui pengeras suara adalah Masjid Dearborn American Muslim Society. Masjid ini adalah masjid pertama di Amerika Serikat yang mengumandangkan azan secara terbuka di luar. Penting bagi Anda untuk menontonnya sampai selesai. Anda tahu kenapa? Sebenarnya saya juga belajar bersama Anda. Karena ini memberi kita wawasan tentang bagaimana mereka beroperasi. Inilah yang akan mereka lakukan. Inilah yang akan mereka tiru di bagian lain Amerika juga. Mereka memiliki cetak biru umum, apa yang mereka lakukan di Prancis, Jerman, dan Inggris. Mereka mulai bekerja dengan cetak biru yang sama, tapi jelas seiring perkembangan situasi, mereka akan menghadapi berbagai jenis hambatan.
Orang Amerika jelas lebih berdarah panas daripada rekan-rekan mereka di Inggris. Jadi mereka akan memberikan perlawanan yang berbeda. Sebenarnya orang itu, Jack Lang, dia baru saja dipukuli di Amerika. Saya rasa dia pergi ke sana, di Dearborn. Saya rasa dia pergi ke sana dan dia diserang oleh mereka. Dia harus diselamatkan. Saya tidak ingat ada orang Inggris. Ya, tidak, Tommy Robinson melawan dengan gigih. Jadi itulah yang terjadi teman-teman. Penting untuk memahami bagaimana mereka menjalankan operasi mereka. Ke pengadilan melawan kota Dearborn pada tahun 1981. Dan kami memenangkan kasusnya. Setelah itu, Pada tahun 2004, kota mayoritas Muslim pertama di Amerika, Hamtramck, menjadi kota kedua di mana azan dilegalkan oleh pemerintah setempat ketika perubahan peraturan kebisingan diajukan ke pemungutan suara seluruh kota. 16 tahun kemudian, pada tahun 2020, Dewan Kota Paterson, New Jersey mengizinkan panggilan untuk sholat pada jam-jam tertentu dalam sehari. Namun, perbedaan antara Dearborn, Hamtramck, Paterson, dan Minneapolis adalah bahwa Minneapolis adalah kota besar pertama di Amerika Serikat di mana undang-undang tersebut benar-benar menjadi hukum. Pada bulan Ramadan tahun 2020, yang terjadi selama pandemi, umat Muslim di Minneapolis mendatangi wali kota. Mereka mengambil inisiatif. Lihat ayam jantan ini. Lihat ini. Ayam jantan ini. Di mana dia? Lihat dia. Saya bilang ke kalian, kita dikelilingi oleh orang-orang seperti ini. Mereka ada di sekitar kita di setiap masyarakat barat. Bukankah itu menyenangkan? Multikulturalisme itu indah. Kamu mau teriak Allahu Akbar 5 kali sehari? Tidak, begini saja. Bagaimana kalau kami izinkan kamu melakukannya 3 kali sehari selama jam siang? Dan memang selalu dimulai seperti itu. Lalu akhirnya jadi seperti sekarang karena orang-orang pengecut seperti mereka ini. Maaf, saya tidak tahu apa-apa tentang orang ini, tentang kebijakannya. Tapi jelas dia orang kiri, woke yang sinting yang membiarkan ini terjadi. Mengambil inisiatif dan wali kotanya merespon secara positif. Azan pun disiarkan. Lihat, ini adalah muka kontol. Itu muka kontol. Kamu mau mengobrak-abrik negaraku, sejarahku, identitasku? Tidak masalah. Aku akan membiarkanmu dan bahkan akan menyaksikannya saat kamu melakukannya. Kalau itu bukan kelakuan bajingan, aku tidak tahu lagi apa itu. Azan disiarkan 5 kali sehari, tapi berakhir ketika Ramadan selesai. Lalu tahun lalu pada 2022, azan boleh disiarkan, tapi karena peraturan kebisingan hanya boleh antara jam 7 pagi sampai jam 10, yang berarti bahwa subuh dan isya seringkali tidak termasuk. Tapi akhirnya pada tahun 2023, azan untuk kelima waktu sholat siap untuk disiarkan. Sejarah tercipta ketika kota Minneapolis, Bajingan yang sama yang awalnya mengatakan 3 kali di siang hari, tapi hanya di bulan Ramadan, lalu di siang hari, dan kemudian sepanjang waktu. Lihat mereka. menandatangani undang-undang azan yang memungkinkan masjid di dalam wilayah Minneapolis untuk secara terbuka mengumandangkan azan melalui pengeras suara. Allahu Akbar, mereka adalah pengkhianat. Akbar. Mereka adalah pengkhianat. Teman-teman, mereka adalah pengkhianat. Hanya terdengar jika kamu berada di dalam masjid, tidak di luar. Tidak seperti di negara-negara muslim yang menggunakan pengeras suara. Itu belum pernah terdengar sebelumnya. Jadi, bagaimana peristiwa penting seperti ini bisa terjadi? Pasti ada banyak usaha yang dilakukan. Mari kita mulai cerita kita dengan Masjid Darul Hijrah, tempat di mana momen bersejarah ini terjadi. ini adalah Masjid Darul Hijrah, masjid Somalia tertua di Minneapolis. Tepat di sini, di Cedar Riverside. Orang-orang Somalia yang ada di balik ini. Tidak ada kontribusi terhadap perekonomian. Pusat komunitas Somalia di Amerika. Tapi kenapa? Kenapa Darul Hijrah? Kalau kamu ingat, awalnya Darul Hijrah adalah nama yang dikaitkan dengan Madinah, karena itu adalah tempat hijrah dan perlindungan. Begitu juga orang-orang Somalia yang melarikan diri dari perang saudara menjadi pengungsi dan akhirnya menetap di Minnesota, di lingkungan Cedar Riverside, yang sekarang juga disebut sebagai Little Mogadishu. Dan mereka membangun masjid pertama mereka pada tahun 1998, menamainya Masjid Darul Hijrah. Masjid bersejarah, tempat semuanya dimulai. Kisah Islam di Minnesota bermula dari Cedar Riverside, sebuah lingkungan kecil tempat semuanya dimulai. Pengalaman orang Somalia, pengalaman Muslim di Minnesota, semuanya berakar dari gedung ini. Saat ini, tempat ini lebih dari sekadar tempat untuk berdoa. Orang Amerika keturunan Somalia telah mengembangkannya menjadi Islamic Civic Society of America, yang juga mencakup Masjid Darul Hijrah. Dan Cedar Riverside, yang dikenal sebagai Little Mogadishu, telah menjadi rumah pertama bagi banyak Muslim Amerika, keturunan Somalia dan Afrika Timur. Mereka melarikan diri dari situasi perang yang menghancurkan dan menjadi bagian besar dalam membentuk Minnesota. Minneapolis juga diberkahi. Jadi mereka menghancurkan masyarakat mereka sendiri. Mereka melihat seperti apa masyarakat yang dibentuk oleh nilai-nilai mereka. Tapi mereka terlalu bodoh untuk memahami bahwa nilai-nilai mereka lah yang sebenarnya menyebabkan semua konflik yang akhirnya harus mereka tinggalkan. Dan mereka datang ke sini, lalu membawa nilai-nilai mereka. Ini adalah lingkaran setan, teman-teman. Seluruh gagasan mencampur budaya secara artifisial tidak pernah berhasil dalam sejarah sebelumnya. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah berhasil. Karena setiap masyarakat harus melalui proses evolusinya sendiri untuk mengatasi masalah,
tantangan, menyingkirkan kebiasaan buruk, memperkenalkan kebiasaan baru, norma budaya baru. Itu harus terjadi selama banyak generasi sebagai hasil pembelajaran. Dengan populasi Muslim Afrika Amerika yang kuat terkonsentrasi di utara dengan Masjid Al-Nur bersama dengan komunitas Asia Selatan, Arab dan Afgan yang tersebar di seluruh wilayah metro. Inilah mengapa Masjid Darul Hijrah sangat penting. Tapi mari kita lihat juga betapa berdedikasinya mereka terhadap sejarah mereka, identitas mereka, budaya mereka. Dan sekali lagi, saya tidak menggambarkan mereka sebagai orang jahat. Saya hanya melihatnya saja. Saya sedang melihat gambaran besarnya dan bayangkan saja Anda adalah seorang alien. Anda melihat dunia dari atas dan melihat kemana arah dunia ini. Oke, bahwa ada sayap kanan versus sayap kiri. Mereka berdua saling bersaing satu sama lain. Dan inilah dunia yang sedang diciptakan oleh pihak kiri. Inilah dunia yang sedang diciptakan oleh pihak kanan. Dan jelas, Anda bisa melihat siapa yang menguasai siapa. Mereka sedang menggerogoti Anda secara langsung. Mereka sedang menggerogoti budaya Anda. Hanya karena Anda terlalu besar. Hanya karena itu hanya satu kota. Bukan berarti itu tidak akan berubah menjadi efek bola salju. Tanyakan saja pada orang Inggris. Tanyakan pada orang Inggris baru 20 tahun yang lalu. Kamu tahu mereka punya enclave kecil 20 tahun yang lalu. Tommy Robinson mulai menyoroti masalah di Luton, London Timur, beberapa bagian Bradford dan Birmingham. Tidak ada yang memperhatikan. Seolah-olah itu masalah orang lain. Lihat di mana mereka sekarang. Lihat di mana mereka sekarang. Tentang pemimpin komunitas penting yang pantas mendapat banyak penghargaan. Salah satunya adalah Kepala CARE Minnesota, Jelani Hussein, seorang tokoh terkemuka dan pemimpin komunitas di Twin Cities. Dan di antara pahlawan lainnya, Muslim di Dewan Kota juga pantas mendapat banyak penghargaan. Dari 13 anggota Dewan Kota Minneapolis, 3 diantaranya adalah Muslim. Dan mereka semua berasal dari Mereka tidak mendapat banyak penghargaan. Mereka harus dipenjara. Mereka perlu dihukum. latar belakang yang berbeda. Bahwa anggota Dewan Muslim yang beragam memainkan peran yang sangat penting, karena merekalah yang menulis peraturan itu sejak awal. Begitulah. Mengerti? Jadi mereka yang menulis kebijakan, mereka yang menulis peraturan, mereka menulis semua pro dan kontra karena mereka melakukan riset mereka. Siapa yang mengendalikan mereka? Siapa yang memberitahu mereka? Dari mana motivasi ini berasal? Ini pasti berasal dari suatu tempat. Dan mereka menyajikannya kepada para politisi kiri gila kita yang woke. Dan mereka berkata, itu akan membuat kita terlihat sangat baik. Apakah itu berarti kita akan mendapatkan lebih banyak suara warga Somali? Tentu saja, mereka sedang mengeksploitasi demokrasi kita. Jamal Osman, orang Somalia Amerika yang mewakili Ward 6 termasuk Cedar Riverside. Aisyah Chughtai, orang Pakistan Amerika yang juga merupakan wanita Muslim pertama dan termuda. Mereka semua bekerja sama di dunia manapun dalam isu apapun. Seorang pria Somalia dan seorang wanita Pakistan tidak akan memiliki kesamaan apapun. Mereka tidak akan pernah bekerja sama dalam hal apapun. Mereka asing satu sama lain. Mereka sama asingnya satu sama lain seperti orang Amerika dengan seseorang di Ghana misalnya. Tapi ada satu kekuatan yang mendorong mereka maju, yaitu dedikasi mereka terhadap Islam. Itu saja. Anggota Dewan Minneapolis dan Jeremiah Ellison yang luar biasa, seorang politisi dan aktivis, putra dari Keith Ellison, anggota Kongres Muslim pertama dan Jaksa Agung Minnesota saat ini. Ketiganya berkhianat dan memainkan peran penting dalam meyakinkan Wali Kota Jacob Frey untuk menandatangani RUU tersebut. Dan kemudian, pada November 2023, Orin Chowdhury, seorang Bengali Amerika, menjadi anggota Dewan Kota Muslim keempat yang mewakili Ward. Pertanyaannya adalah, inilah seberapa pentingnya penting hal itu? Mendengar azan bagi Muslim Amerika? Saudara Osman, ceritakan bagaimana rasanya sebagai seorang Muslim di Amerika mendengar azan. Untuk pertama kalinya, indah, alhamdulillah, Anda tahu, rasanya sangat baik. Itu adalah pengingat bahwa kita bisa menciptakan lingkungan takwa dimanapun kita berada. Tidak banyak dari kita yang benar-benar melakukan sesuatu untuk memperjuangkan ekspresi agama. Dan kita perlu mulai melakukan itu lebih banyak lagi. Dan bangga akan hal itu. Bukan hanya, Anda tahu. Tidak, Anda tidak harus mengizinkan ini. Maaf, tidak ada yang pribadi. Tapi apa yang Anda lakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kami. Itu bertentangan dengan cara hidup kami. Kami tidak suka mendengarkan suara seperti keledai meringkik jam 5 pagi dan jam 9 malam di malam hari. Kami tidak menghargai itu. Bagus untukmu. Kalau kamu suka, silakan kembali ke Somalia sana. Kamu bisa membangun sebanyak mungkin masjid di sana. Maaf, kamu tidak bisa, karena kamu tidak punya apa-apa di sana. Kamu tidak tahu cara membangun. Kamu tidak tahu cara menciptakan masyarakat yang kompleks. Maaf, itu bukan salah kami. Kami harus mengambil keputusan ini. Ini sangat jelas. Lihat apa yang mereka tawarkan. Apa yang mereka tawarkan sebagai balasan? Apa yang mereka tawarkan? Tidak ada. Penipuan, ketergantungan pada bantuan sosial, kecurangan, kejahatan, kebencian. Lihat jenis kebencian yang disebarkan Ilhan Omar setiap kali dia berbicara di depan mikrofon.
Apa yang mereka berikan? Maksud saya, jika kita menerima orang-orang yang sangat terampil dari Norwegia dan Swedia, dan Anda tahu orang-orang itu tidak hanya membawa kekayaan mereka, kecerdasan mereka, budaya tinggi mereka, tetapi juga banyak keindahan. Aku akan bilang, oke, begini saja. Kamu mau mengadakan festival Viking kecil-kecilan di sana? Tentu. Kamu mau sedikit ribut sesekali di pojok sana? Kamu tahu, oke, kamu tahu apa? Kami akan terima. Lihat apa yang kita dapatkan sebagai gantinya. Tapi lihat juga apa yang kita dapatkan di sini. Ilhan Omar Sialan, itu yang kita dapatkan. Kita dapat Mamdani dari Uganda. Maksudnya apa? Mereka sama sekali tidak memberi kontribusi apapun. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa kita mentolerir ini? Dan seperti yang saya katakan, ini tidak akan bertahan lama. Ini tidak akan bertahan lama. Ini adalah kombinasi yang membawa petaka, dan itu telah dibuktikan oleh ribuan tahun sejarah manusia. Nilai-nilai yang bertentangan tidak bisa bercampur. Budaya memiliki jalur evolusi dan kelangsungan hidupnya sendiri. Mereka bersaing, mereka berusaha bertahan hidup seperti halnya individu. Dan ketika budaya-budaya itu bentrok, akan ada titik balik. Dan lihat, kita mungkin aman di Australia, kita mungkin aman di Amerika karena Amerika terlalu besar. Dan Australia kita belum terlalu terkena dampaknya. Sesuatu akan terjadi di depan mata kita di Eropa. Sesuatu akan terjadi di Spanyol. Kita akan melihat itu semakin sering. Kita akan melihatnya. Itu memang tak terelakkan. Ini hanya membawa orang-orang yang bermusuhan, dari budaya yang bermusuhan, dengan nilai-nilai yang bermusuhan, homofobik dan misoginis, lalu mengharapkan mereka akan bertingkah seperti pria flamboyan dari Soho. Semoga beruntung.